17. Terlanjur kecewa. Inilah kenyataan yang harus kuhadapi sekarang. Calon ayah dari anakku telah melakukan hubungan terlarang bersama wanita masa lalunya. Membayangkan perbuatan mereka saja, dada ini terasa sangat sesak dan ingin berteriak. Betapa berat cobaan yang harus kuhadapi saat ini. Bagaimana mungkin aku masih bisa bersikap biasa kepada suami yang telah menciptakan dosa besar dalam rumah tangga kami. Kebahagiaan yang terjalin selama ini dengan sekejap saja langsung berubah menjadi derita yang sangat menyakitkan. Aku sangat percaya kepada Mas Haris, tetapi untuk sekarang kepercayaan itu telah hancur bersamaan dengan terlukanya hati ini. Dia yang aku dambakan dan kagumi ternyata mampu menciptakan penderitaan sesakit ini. Cinta yang telah tumbuh di hatiku perlahan berubah menjadi kecewa. Aku rela menyerahkan jiwa dan raga ini kepada Mas Haris, walaupun usiaku masih sangat dini untuk menyandang status sebagai istri, bahkan sekarang sedang mengandung anaknya. Betapa malunya anak dalam kandunganku jika dia tahu bagaimana kelakuan ayahnya yang sulit untuk dimaafkan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Akankah diriku tetap bertahan untuk mendampingi Mas Haris? Jika perpisahan merupakan jalan yang harus ditempuh, bagaimana nasib anak dalam rahimku? Dia masih sangat membutuhkan ayahnya. Saya minta maaf, Bu. Saya tidak pernah menyangka kalau saya mengalami semua ini. Saya sangat mencintai Tika. Mas Haris berlutut di kaki ibu. Ibu tidak tahu harus bagaimana. Semuanya ibu serahkan pada Tika. Ibu menjauhkan tangan Mas Haris, lalu keluar dari kamar bersama bapak. Saya minta ampun, sayang. Mas Haris meraih tanganku, tetapi segera aku tepiskan. Untuk apa Mas minta ampun pada saya? Semuanya sudah terjadi. Biarkan saya tinggal di sini. Saya ingin menenangkan diri dan tidak ingin melihat wajah Mas. Itu gak mungkin, sayang. Saya gak sanggup menjalani hidup tanpa kamu dan calon anak kita. Mas Haris kembali menitikkan air mata. Tapi Mas sanggup menyakiti kami. Saya gak mungkin sanggup menyakiti kamu dengan sengaja. Itu murni jebakan, sayang. Jika Mas tidak menemui dia malam itu hingga berani berbohong pada istri, mungkin perbuatan kotor itu tidak akan terjadi. Saya terpaksa karena dia mengancam untuk menyakiti dirinya. Itu artinya Mas masih peduli padanya. Sekarang saya baru sadar. Ternyata besarnya rasa cinta Mas untuknya tetap tidak berubah. Mas sanggup berbohong pada wanita yang saat ini mengandung anak Mas demi perempuan itu. Jangan menyesal di kemudian hari jika cinta yang baru tumbuh ini akan memudar secara perlahan dan pasti. Sayang, jangan pernah berpikiran seperti itu. Mas yang telah memaksa saya. Sekarang Mas pulang dan sampaikan salam saya untuk Mami dan Papi. Saya sangat menyayangi mereka. Jika kamu tetap di sini, saya juga tidak akan pergi. Terserah. Yang pasti saya tidak ingin melihat wajah Mas. Keluar sekarang dari kamar ini. Saya mau istirahat. Aku menjauh dari Mas Haris, lalu merebahkan tubuh ke tempat tidur. Aku segera membelakangi Mas Haris. Terus terang, rasanya sangat sakit jika harus menghindarinya. Aku merasa menjadi istri durhaka karena telah berbuat kasar kepadanya. Namun, semua ini kulakukan karena perbuatan yang dia lakukan adalah aib bagi keluarga dan sulit untuk dimaafkan. Aku tidak pernah berniat sedikit pun untuk tidak menghargai suami. Jika Mas Haris bersikap layaknya sebagai pendamping hidup yang harus dihormati, mungkin dengan senang hati aku akan patuh kepadanya. Namun, apa yang dia lakukan berbanding terbalik dengan harapanku. Untuk saat ini, aku tidak ingin dekat dengan Mas Haris. Hati ini sangat perih membayangkan dirinya dalam pelukan wanita lain. Seorang laki-laki yang sudah memiliki istri telah bercumbu dengan perempuan yang tidak mempunyai ikatan apapun dengannya. Ini sungguh menyakitkan. Tanpa ku minta,
Bening kristal dari pelupuk mata kembali jatuh membasahi bantal. Ini seperti mimpi yang datang tiba-tiba, membawa bencana yang tidak dapat terelakkan. Aku tertidur saat menangis tadi. Setelah terbangun, ternyata sudah maghrib. Aku berbalik arah dan mendapati Mas Haris duduk di samping tempat tidur. Aku berusaha duduk dan berniat untuk menjalankan kewajiban sebagai umat Islam. Aku beranjak dari kamar menuju kamar mandi untuk berwudu. Hati ini sangat sedih karena harus bersikap seperti istri yang tidak menghargai suami. Aku sama sekali tidak melirik kepada Mas Haris, walaupun dia tetap menawarkan diri untuk membantuku turun dari tempat tidur. Aku menjalankan salat di kamar ibu dan bapak. Hati ini tidak tega melihat pancaran di wajah orang tuaku saat tadi melewati mereka ke kamar mandi. Perasaan siapa yang tidak sedih melihat anaknya harus menderita karena perbuatan sang menantu. Bapak dan ibu selalu yakin dan percaya kalau Mas Haris adalah menantu idaman dan pilihan yang akan memberikan kebahagiaan kepada anak mereka. Namun, hari ini harapan itu telah sirna. Mas Haris berani melakukan hubungan suami istri dengan orang lain. Aku menangis sejadi-jadinya dalam doa. Aku meminta petunjuk kepada Yang Kuasa. Aku sangat bingung dan dilema untuk melanjutkan hidup. Aku tidak tahu arah dan tujuan ke depannya. Aku kembali ke kamar setelah selesai salat, lalu menghempaskan tubuh ke tempat tidur. Rasa kantuk dan lemas masih datang menghampiri. Setelah berbaring, Mas Haris memegang lenganku, tetapi langsung aku tepiskan. Entah kenapa perasaan jijik itu belum mampu terhempaskan. Jangan sentuh saya. Aku menaikkan suara. Apakah salah jika seorang suami menyentuh istrinya? Yang salah itu jika seorang laki-laki yang telah memiliki istri tidur dengan wanita lain. Dia terdiam setelah aku melontarkan kalimat itu. Aku tiba-tiba berubah menjadi seorang istri yang sangat membenci suami. Jangankan untuk disentuh, berada di dekatnya saja aku merasa tidak sudi saat ini. Apa yang dilakukan Mas Haris bukanlah masalah biasa yang mudah untuk dimaafkan. Jangan siksa saya seperti ini, sayang. Dia kembali membuka suara. Mas yang telah menyiksa saya. Kenapa Mas nyalain saya? Saya tidak pernah menginginkan itu terjadi. Saya tidak mungkin sengaja melakukan perbuatan seperti itu. Tapi Mas menikmatinya. Itu gak benar, sayang. Cukup, Mas. Saya mohon. Mas keluar dari sini sekarang. Pergilah menemui cinta sejati Mas. Karena mungkin dia yang terbaik untuk Mas. Saya janji akan mengurus anak ini dengan baik. Dia darah daging saya. Apa yang harus saya lakukan agar kamu memaafkan saya? Untuk sekarang, saya tidak bisa memaafkan Mas. Pergi. Akhirnya dia beranjak lalu aku pun menutup pintu kamar. Untuk saat ini, aku hanya mampu menjauh dari Mas Haris. Mungkin ini adalah jalan terbaik untuk hubungan kami sekarang. Aku ingin memantapkan hati untuk memikirkan apa yang akan aku lakukan selanjutnya. Apakah tetap bertahan atau memilih untuk berpisah? Hanya hati ini yang dapat menjawab pertanyaan tersebut. Semoga aku segera mendapatkan petunjuk dalam hubungan yang sudah terbina bersama Mas Haris. Jika memang perasaan ini yakin untuk berpisah, aku harus ikhlas dan menerima keputusan tersebut. Mungkin aku dan Mas Haris tidak ditakdirkan untuk berjodoh lagi. Aku anggap kejadian ini sebagai petunjuk untuk lebih mengenal dan memahami hati Mas Haris yang sebenarnya. Bagiku, dia yang paling bersalah dalam kejadian ini. Seandainya dia tidak mengkhawatirkan Eva malam itu, mungkin perbuatan kotor itu tidak akan terjadi. Cinta itu kadang sangat rumit dan menyakitkan. Ternyata Mas Haris belum mampu melupakan mantan kekasihnya, walaupun sudah membina hubungan rumah tangga bersamaku. Perasaan itu tidak dapat dibohongi. Terbukti kalau Mas Haris mampu membohongiku demi masa lalunya. Eva adalah wanita yang telah berhasil membuat Mas Haris sulit untuk menikah dengan perempuan lain. Semua itu terbukti saat dirinya menikahiku di usia yang tidak muda lagi. Ternyata aku hanya pelarian semata untuknya. Ketika mantan kekasihnya kembali dalam hidupnya, dia pun luluh
Apa Mas Haris masih pantas untuk dipertahankan? Apakah Tika akan tetap membenci Haris